Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama kami di pendakian horor ya. Kali ini saya akan bercerita teror lelembut Gunung Karang, penyebab Nurul kesurupan part 2. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like dan komen. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian yang pertama mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Oke. Seperti biasa, setelah berjamaah asar, para santri pondok pesantren Al Barokah berbondong-bondong pergi ke surau untuk mengaji kitab kuning. Kiai Muntako, pimpinan pondok pesantren, menabuh kentungan sebanyak 3 kali. Petanda kalau pengajian segera dimulai. Dia lalu jalan dengan santai menuju surau sambil menenteng kitab kuning. Di dalam surau itu tampak santri, putra dan putri sudah berkumpul. "Assalamualaikum," kata Kiai Muntako. Semua santri itu menjawabnya dengan serentak. Kiai Muntako langsung membuka kitab kuningnya dan menerangkan bait demi bait makna kitab itu. Para santri sibuk mencatat apa yang dijelaskan gurunya. Di tengah-tengah pengajian, tiba-tiba Nurul bertingkah aneh. Dia tidak mencatat perkataan gurunya, melainkan diam saja sambil tertunduk. Pulpen yang digenggam dengan sangat keras, bahkan sampai patah. "Nurul, kamu kenapa?" tanya salah satu temannya. Nurul yang saat itu berkerudung hitam tidak menjawab apapun. Dia tetap tertunduk, air liurnya tiba-tiba menetes dari mulutnya. "Abi, lihat Nurul," kata salah satu santriwati. Ia terkejut saat melihat kedua mata Nurul yang berubah menjadi hitam semua. Tidak salah lagi kalau Nurul ini kerasukan setan. Saat itu juga Nurul berdiri, wajahnya dipenuhi urat yang menonjol berwarna hijau. "Astagfirullah," Kiai Muntako mengelus dadanya. Kiai muda itu pun bergumam membaca ayat suci Al-Quran, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas." Belum sempat dia menyelesaikan bacaannya, jin jahat yang ada di dalam tubuh Nurul berteriak lalu mendekat ke arah Kiai Muntako. "Min syarril waswasil khannas allati yuwaswisu sudurin nas minal jinnati wan nas." Nurul malah melanjutkan bacaan gurunya itu dengan suara besar dan menggema. Dia lalu tertawa terbahak-bahak. Santri berhamburan keluar surau. Mereka semua ketakutan kecuali Faisal. Dia adalah kakak Nurul. Dengan nafas yang terengah-engah, Faisal mendekati adiknya. "Dek," kata Faisal. Intonasi suaranya sangat ketakutan. "Faisal keluar dari surau ini," pinta Kiai Muntako. Tapi Faisal tak mau meninggalkan adiknya dalam kondisi seperti itu. "Dek, sadar," teriak Faisal. Nurul membalikkan badan lalu menatap Faisal dengan tatapan tajam. Dengan sekejap mata, Nurul mencekik leher kakaknya. Ia pun mengangkat tubuh Faisal. Seketika peci Faisal jatuh, kedua tangannya menggapai-gapai. Dia kesulitan bernafas. Buru-buru Kiai Muntako menyeruduk tubuh Nurul. Mereka pun terpental. Faisal mengaduh kesakitan saat kepalanya membentur tembok. Sedangkan Nurul masih mengamuk. Kiai Muntako segera membaca kalimat-kalimat ruqyah di telinga Nurul membuat wanita itu berteriak seperti kesakitan. Matanya melotot, sesekali ia mencaci
Kiai Muntako. Tak lama berselang tubuh Nurul melunak. Kedua matanya perlahan terpejam. Ia pun tak sadarkan diri. Kiai Muntako menyuruh Faisal untuk mengambil air. Buru-buru Faisal pergi ke dapur dan kembali dengan membawa segelas air. Air itu dibacakan doa-doa lalu diusapkan ke wajah Nurul yang tampak pucat. Nurul pun dibawa ke asramanya. Sudah 2 tahun belakangan ini Nurul sering sekali kesurupan. Ada jin jahat yang nempel di tubuhnya. Dia sudah beberapa kali diruqyah tapi tak kunjung sembuh. Dalam sebulan Nurul bisa kesurupan 2-4 kali. Penyakit kesurupan itu disebabkan oleh kakeknya Nurul. Dulu kakeknya punya ilmu hitam dan memelihara banyak jin jahat. Sekarang salah satu jin yang pernah dipelihara kakeknya itu malah menempel di tubuh Nurul. Padahal Nurul ini masih muda, umurnya baru 18 tahun. Sedangkan kakaknya si Faisal berumur 24 tahun. Mereka berdua sudah 3 tahun nyantri di pondok pesantren Al-Barokah. Selama 2 tahun belakangan ini Faisal selalu mencari cara untuk menyembuhkan penyakit adiknya. Namun tetap saja tidak berhasil. Adiknya masih sering kesurupan. Malam itu Nurul masih tak sadarkan diri di dalam asramanya. Dari tadi sore Nurul dirawat oleh sahabatnya yaitu si Ririn. Ya, memang hanya dia santriwati yang berani mendekati Nurul. Sedangkan yang lainnya takut karena Nurul sering kesurupan. Bahkan ada beberapa santriwati yang pindah pesantren gara-gara takut sama si Nurul. Tengah malam saat semua orang di pesantren itu tidur, Nurul tiba-tiba bangun. Cara bangunnya tidak wajar. Dia duduk begitu saja tanpa dibantu kedua tangannya, seperti dikendalikan makhluk gaib. Tatapannya kosong, wajahnya pucat sekali. Dia masih mengenakan kerudung warna hitam kesukaannya. Nurul menoleh ke arah Ririn yang sedang tidur pulas. "Ririn," panggil Nurul. Ririn pun bangun. Ia mengucek kedua matanya lalu menoleh ke Nurul. "Kamu sudah sadar?" tanya Ririn. Nurul mengangguk. "Rin, anterin aku yuk," pinta Nurul. "Kemana?" Ririn bangun. Kini ia dalam posisi duduk. "Ke belakang asrama, nyari kalungku. Kalungku hilang, Rin. Pasti jatuh pas wudhu. Itu kalung pemberian ibuku," kata Nurul. "Ya udah, ayo kita cari." Ririn membuka lemarinya. Dia meraih senter dan mengenakan kerudung. Setibanya di belakang asrama, Nurul malah mematung. Dia tidak mencari kalungnya yang hilang. "Nurul," sapa Ririn dengan ragu-ragu. Dia mulai curiga kalau temannya itu kerasukan lagi. Nurul pun balik badan, tampak wajahnya yang menakutkan sama seperti saat kesurupan tadi sore. Ririn menjerit ketakutan dan dalam sekejap mata Nurul menjenggut rambut temannya itu, lalu menariknya ke atas pohon mauni. Wanita itu merayap seperti binatang. Ia benar-benar sudah dirasuki jin jahat. Ririn berteriak sekuat tenaga sambil menangis. Dia menggantung di atas dahan pohon itu. Sementara Nurul mengerang-erang seperti binatang buas. Tangan kanannya menjinjing rambut Ririn. Oke ya, itu tadi cerita dari teror lelembut Gunung Karang penyebab Nurul kesurupan part 2 ya. Sebelum cerita aku tutup, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment. Oke?